Halo Sobat Sehat Puskesmas Bontang Selatan 1. Mari kita menyimak video tentang penggunaan obat secara tepat dan cermat. Tahukah kalian? Banyak di antara kita yang masih kurang mengerti penggunaan obat secara tepat. Seperti 1. Banyaknya masyarakat yang memperoleh obat bukan dari sarana yang resmi. Kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kekebalan atau resistensi bakteri. Ketiga, cara penyimpanan obat yang tidak tepat. Keempat, membuang obat secara tidak tepat. Kelima, mendapatkan informasi dari sumber yang tidak tepat. Pertama, saya akan berbagi informasi tentang penggolongan obat. Berdasarkan namanya, obat dapat dibedakan menjadi dua, obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang masih dilindungi hak patennya. Namun jika sudah habis masa patennya, obat ini dapat diproduksi oleh pabrik lain. Disebut dengan obat kopi atau obat generik. Obat generik dibedakan menjadi dua, yaitu obat generik berlogo yang menggunakan nama zat berkhasiat itu sendiri, dan obat generik bermerek yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Obat bebas. Obat bebas dapat diperoleh tanpa resep dokter, dapat dibeli di apotik atau toko obat berizin. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas dapat diperoleh tanpa resep dokter, dapat dibeli di apotik atau toko obat berizin. Namun, tetap kita memperhatikan aturan pada kemasan serta peraturan peringatan pada kemasan. Obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Dapat dibeli di apotik, rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Namun, masyarakat harus berhati-hati dalam membeli dan menggunakan obat keras tanpa pengawasan dari petugas farmasi atau dokter. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membeli obat bebas dan obat bebas terbatas di apotik atau toko obat berizin. Itu 1. Kemasan. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, atau penyet. Kedua, cek label. Baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat. Ketiga, kadaluarsa. Pastikan tidak melebihi masa kadaluarsa. Keempat, cek izin edar. Pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Menggunakan obat tidak sembarangan. Yuk, kita cermati informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari kemasan atau label obat. 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan obat. 1. Dosis obat.
Kedua, frekuensi penggunaan obat. Ketiga, lamanya pemakaian obat. Dosis obat adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan tergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Sebelum menggunakan obat, kita perlu perhatikan frekuensi obat agar kita tetap dapat mengetahui kadar obat dalam tubuh tetap sesuai. Misalnya, menggunakan obat 3x1 bukan berarti diminum pagi, siang, malam, melainkan memperhatikan waktu minumnya, yaitu obat diminum per 8 jam. Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Misalnya, penggunaan antibiotik disarankan minimal 3-5 hari harus dihabiskan, walaupun gejala penyakit sudah berkurang atau menghilang. Jika timbul gejala seperti gatal-gatal, kemerahan pada kulit, ataupun ruam, harus segera hentikan pengobatan dan segera datangi fasilitas kesehatan. Ingat, gejala sama belum tentu obatnya sama. Jadi, jangan berbagi obat. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai cara penggunaan obat, dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Cara penggunaan obat juga tergantung sama jenisnya. Tahukah kalian, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. 1. Antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri. Apabila infeksi disebabkan virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik digunakan hanya dengan resep dokter dan petunjuk dokter serta petugas farmasi. Tanyakan kepada dokter Anda apa diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Dan apabila dokter meresepkan antibiotik kepada Anda, gunakan antibiotik sampai habis. Jangan menghentikan antibiotik secara tiba-tiba, meskipun gejala sudah mereda. Tips menggunakan antibiotik secara bijak dengan cara 5T. 1. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Kedua, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Keempat, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Kelima, tanyakan pada petugas farmasi informasi obat antibiotik. Penyimpanan obat tidak boleh sembarangan. Penyimpanan obat harus tepat
agar tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpan obat di rumah. Obat pada tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan tidak terkena matahari langsung. Jangan melepas etiket pada wadah obat ya, karena di sana pasti tercantum nama pasien, dosis, cara penggunaan, serta informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan sebaiknya tidak menyimpan obat di dalam mobil karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Obat yang dapat rusak selama penyimpanan walaupun belum kadaluarsa. Obat yang rusak biasanya berubah bentuk, warna, bau, rasa, ataupun menggumpal. Untuk obat sirup atau cair, jangan disimpan di lemari pendingin, tetapi disimpan dalam suhu kamar. Perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, untuk obat vagina atau anus dapat meleleh pada suhu kamar. Justru harus disimpan di dalam lemari pendingin. Tetapi jangan di freezer. Apabila obat sudah rusak atau lewat masa kadaluarsa, harus dibuang. Pisahkan isi obat dengan kemasan, baik kemasan kardus, blister, strip, tube, harus dirusak atau digunting. Sedangkan kemasan botol, lepaskan etiket, buka tutup botolnya, dan buang secara terpisah. Untuk obat cair atau sirup, keluarkan isi ke dalam plastik. Campurkan dengan air atau tanah, lalu dibuang ke tempat sampah atau buang ke dalam saluran pembuangan air dengan cara diencerkan. Jika obat tablet dan kapsul, dihancurkan terlebih dahulu. Dikeluarkan isinya, masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah.